Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan kalian dengan mata pelajaran baru di bidang farmasi, yaitu dasar-dasar kefarmasian. Sebagai pembimbing dalam mata pelajaran ini, izinkan kami memperkenalkan diri, dan saya sendiri adalah Evi Endah Purwandani, panggil saja Ibu Evi. Kemudian ada rekan Ibu, yaitu Ibu Atun, atau Atun Uswatun, panggil juga Ibu Atun, dan ada Ibu Lilis Inayah, panggil saja dengan Ibu Lilis ya. Nah, insya Allah kami bertiga akan membimbing kalian untuk mengenal materi-materi pada bidang dasar-dasar kefarmasian ini. Nah, untuk perkenalan pertama, ya, kita akan masuk dari kategori dasar-dasar kefarmasian ini. Materinya meliputi apa saja ya. Di sini materi yang akan tercakup dalam bidang dasar-dasar kefarmasian itu ada materi resep dan farmakologi. Nah, apa sih materi resep yang akan dipelajari? Materi resep yang akan dipelajari itu untuk kelas 10 ini meliputi ketentuan farmasi dan farmakope Indonesia, pengelompokan obat, tentang resep dan kopi resep, menghitung dosis obat, alat-alat laboratorium, membuat pulvis-pulveres, kapsul, dan semisolid. Sementara untuk bidang farmakologinya ada sediaan obat dan spesialit obat, perjalanan obat dalam tubuh, penyakit simptomatis dan kausal, serta penyakit karena narkoba. Nah, ini akan dipelajari semua dalam bidang ini ya. Nah, untuk itu kalian silakan nanti menyiapkan 2 buah buku, yaitu buku untuk resep dan buku untuk farmakologi ya. Jadi tulis DDK resep dan DDK farmakologi. Nah, materi pertama pada kesempatan kali ini adalah materi ketentuan farmasi dan farmakope Indonesia bagian 1. Nah, apa yang dimaksud dengan ketentuan farmasi? Nah, sebelumnya kita harus mempelajari dulu farmasi itu apa. Nah, farmasi itu berasal dari kata pharmakon, artinya obat ya. Jadi pharmakon itu dari bahasa Yunani artinya obat. Apa yang dipelajari dalam ilmu farmasi? Nah, farmasi ini mempelajari segala sesuatu tentang obat. Apa saja yang dipelajari? Mulai dari membuat obat, kemudian bagaimana mencampur obat, bagaimana meraciknya, kemudian bagaimana melakukan pengujian atau identifikasi terhadap obat ataupun bahan-bahan obat. Kemudian bagaimana mendistribusikan obat dari produsen obat atau industri farmasi sampai kepada konsumen atau pasien. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan obat yang betul supaya obat tersebut tepat guna dan efektif dan efisien ya, dan tidak memberikan efek yang racun bagi tubuh seseorang. Kemudian, nah sekarang obat itu apa? Nah, di sini obat itu merupakan zat baik kimiawi, hewan ataupun nabati yang dalam dosis layak dapat. Nah, ternyata obat itu fungsinya ada pertama untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian, obat juga dapat dikategorikan adalah untuk meringankan penyakit. Lalu, obat juga adalah obat untuk mencegah penyakit. Nah, fungsi obat lain adalah untuk mendiagnosa penyakit atau menentukan jenis penyakit. Kemudian ada obat yang digunakan untuk memperelok bagian tubuh. Nah, juga ada obat untuk memelihara kesehatan. Jadi, kalian harus tahu bahwa obat itu, baik dari kimia, hewan, ataupun nabati itu, tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, beberapa obat digunakan hanya untuk meringankan, atau mungkin hanya untuk mencegah dan lain-lainnya ya. Jadi, tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit di sini ya, jenis obat itu. Nah, sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan farmasi atau pembuatan dan peracikan obat, maka ada buku standar. Nah, ini ya. Buku standar ini dikenal dengan nama farmakope, berasal dari kata farmakon atau obat, dan poien atau membuat. Nah, ini merupakan buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai pedoman atau standar dalam penyiapan bahan, peracikan, dan juga pembuatan obat. Setiap negara memiliki farmakope dan di Indonesia di sini ada farmakope Indonesia ya. Nah, sudah banyak yang terbit nih, diantaranya yang sering dipakai adalah Farmakope Indonesia edisi 3, edisi
4, edisi 5, dan edisi 6. Nah, kita lihat jenis Farmakope Indonesia yang sudah terbit ya. Edisi 1 tahun 1962, kemudian edisi 1 jilid 2 tahun 1965, kemudian ada yang disebut dengan Formularium Indonesia atau FOI, itu keluar tahun 1966. Kemudian ada FI edisi 2 tahun 1972, Ekstra Farmakope Indonesia tahun 1974, kemudian keluar berikutnya Formularium Nasional 1978, kemudian Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, edisi 4 tahun 1995, edisi 5 tahun 2014, dan yang terakhir adalah yang baru keluar adalah edisi 6 tahun 2020. Nah, biasanya yang sering dipakai itu dari mulai edisi 3 ini sampai edisi 6. Mungkin untuk kelas 10 lebih banyak di edisi 3 dan edisi 4 dulu ya. Nah, sebagai tambahannya juga ini formularium nasional karena mencakup resep-resep di komposisi resep atau komposisi obat dalam suatu formula. Nah, kumpulannya ada di sini. Jadi buku formularium nasional sampai ke bawah ini sangat sering terpakai ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bagian materi pertama, ketentuan umum dalam FI atau Farmakope Indonesia yang akan dipelajari khususnya di kelas 10 ini adalah mengenai kelarutan, wadah dan penyimpanan, kadar kelarutan, serta daluarsa ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kelarutan. Dalam Farmakope terdapat istilah kelarutan sebagai berikut. Di sini ya. Ini kalian harus hafalkan dulu tabelnya. Di sini ada istilah kelarutan. Jadi zat yang disebut sangat mudah larut, itu yaitu adalah zat yang jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan bagian zat tersebut kurang dari 1 bagian. Nah, ini dan seterusnya. Mudah larut, perlu pelarutnya 1-10 bagiannya. Larut perlu 10-30 bagian. Agak sukar larut 30-100. Sukar larut memerlukan 100-1000 bagian pelarut. Sangat sukar larut 1000-10.000. Sementara praktis tidak larut memerlukan lebih dari 10.000 bagian pelarut ya. Nah, kita lihat contohnya, penjelasannya ya. Nah, lihat tabel bagian mudah larut. Di situ tertulis, tadi coba kita lihat lagi. Pelarutnya, mudah larut itu membutuhkan berapa? 1-10 ya, bagian pelarut. Oke. Nah, soalnya misalnya, ini artinya apa sih? Nah, mudah larut pelarutnya 1-10. Itu artinya suatu zat dikatakan mudah larut jika 1 gram zat tersebut dapat dilarutkan oleh pelarut, misalnya pelarutnya air ya, sebanyak jumlah airnya itu 1 kali sampai 10 kali dari berat zat tersebut. Berarti di sini kalau 1 gram berarti berat pelarutnya 1 ml sampai 10 ml. Oke? Nah, jadi 1 gram zat itu butuh pelarut 1 ml sampai 10 ml untuk kategori zat yang mudah larut. Contoh soalnya, kita langsung ke contoh soal biar paham ya. Yang pertama, berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk melarutkan 800 mg zat A jika zat A termasuk kategori mudah larut? Jawabannya, jadi ini yang ditanya jumlah air untuk melarutkannya ya. Zatnya jumlahnya 800 mg, diubah dulu ke gram. Berarti dibagi 1000 ya, berarti menjadi 0,8 gram. Mudah larut itu dari tabel kalian lihat volume pelarutnya adalah 1-10 kalinya dari zat tersebut. Berarti ambil yang terbesar yang angka 10-nya. Karena dengan angka 10 ini pasti semua zat ini akan larut ya. Nah, jadi volume yang dibutuhkan atau volume air yang diperlukan adalah 10 kalinya dari berat zat ini. Berarti 10 kali 0,8 sama dengan 8 gram atau 8 ml. Oh, kok gram jadi mililiter? Nah, ini karena air, ini kan kita lagi menghitung air ya. Air itu 1 gramnya sama dengan 1 ml.
karena BJ air itu sama dengan 1 ya. Jadi gram dengan mililiternya itu sama. Paham? Jadi di sini volume airnya, volume yang dibutuhkannya dilihat dari sini ya. Angka yang terbesar dari sini dikalikan dengan jumlah zatnya. Contoh soal berikutnya adalah jika 200 mg zat larut dalam 4 ml air. Oh, ini jumlah airnya diketahui. Maka kelarutan zat tersebut kategorinya apa? Nah, ini menanyakan jenis kelarutannya. Kalau tadi kan sudah diketahui mudah larut, kalau ini belum. Seperti pada soal 1, jumlah zat ini dikegramkan dulu menjadi 0,2 gram ya, dibagi 1000 nih. Volume pelarut yang diketahui 4 ml. Ini 4 ml ini berapa kalinya dari ini? Kita bagi saja caranya, 4 dibagi 0,2. Nah, hasilnya 20 kali ya kalau langsung di kalkulator. Tapi kalau dihitung secara manual, 0,2 itu kan sama dengan 2/10. 2/10 kalau diperkecil itu 1/5. 4 dibagi 1/5 itu kan kalau di matematika itu kan jadi dikali ya. Ininya dibalikan. Nah, jadi 4 kali 5. 20 kalinya. Jadi angka 4 mili ini 20 kalinya dari berat ini. Nah, angka 20 ini berada di range yang mana di tabel? Oh, coba lihat di tabel yang tadi di kanannya. Ternyata ada di barisan 10 sampai 30. Nah, 20 ini kan di tengah-tengah ini. Nah, angka 10 sampai 30 pelarut ini, kategori di kirinya, di kolom kirinya itu kategori apa zatnya? Yaitu larut. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah, jika kelarutan suatu zat adalah 1:4, nah ini diketahui perbandingan kelarutannya, maka berapakah jumlah air yang dibutuhkan untuk melarutkan 500 mg zat tersebut? Jawabannya, 1:4 itu artinya 1 gram larut dalam 4 kalinya. Berarti 4 kalinya nih, pelarutnya 4 kalinya dari zat ini. Berarti 4 kali 1 gram, 4 gram sama dengan 4 mili. Untuk pelarut air gram sama dengan mili ya. Berarti di sini airnya 4 mili. Untuk 1 gram ya. Nah, sekarang yang di soal itu 500 mg. Dikegramkan 0,5 gram. Maka volume air yang dibutuhkan adalah sama caranya. 4 dikali dengan berat zat ini, atau 0,5 kali 4 sama dengan 2 gram atau 2 ml. Jadi air yang dibutuhkan adalah 2 ml. Berarti kategorinya mudah larut ya, karena ada di range 1 sampai 10 angka 2 ml ini. Nah, itu sebagai contoh. Nah, sebagai clue-nya, jadi jika soal menanyakan jumlah pelarut atau air, maka caranya jumlah zat di dalam gram dikali angka terbesar dalam range atau dikali angka perbandingannya. Jadi kalau menanyakan jumlah pelarut, jumlah zatnya dikalikan angka terbesar dalam range itu ya. Tapi jika menanyakan jenis kelarutan atau jumlah zat yang terlarutnya, maka volume pelarut dibagi dengan jumlah zat atau gram. Oke, nah untuk lebih memahami tentunya kalian harus mengerjakan latihan berikut. Nah, ini soal latihannya. Silakan dikerjakan ya. Nah, dengan melihat contoh soal yang tadi. Dan jika ada yang masih belum dipahami, silakan kalian tanyakan kepada kami ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat dipahami. Selamat belajar, selalu semangat, dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.